Semangat pagi Bapak Ibu Guru Sahabat Belajar. Hari ini adalah hari kedua saya mengikuti BIMTEK Guru Pembimbing Khusus atau GPK yang diadakan oleh Kemdikbud. Kemudian video saya ini saya mau bagikan bagaimana kegiatan atau aktivitas pada hari kedua yang akan saya lakukan di LMS BIMTEK GPK atau Guru Pembimbing Khusus. Seperti biasa kita login ke SIM PKB gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Kita login ke portal layanan program GTK Kemendikbud. Setelah itu kita akan masuk atau login pada bagian Diklat GPK Guru Pembimbing Khusus. Kita klik masuk. Ya. Kemudian kalau ada pemberitahuan seperti ini, kita okekan saja. Lalu kita menuju kelas LMS, klik LMS, kemudian klik daftar aktivitas. Setelah itu masuk ke modul atau masuk ke kelas melalui tautan modul. Kita klik. Ya. Pembelajaran hari 1 sudah saya lakukan kemarin. Hari ini pembelajaran hari kedua. Ya. Jadi materi pengantar sudah, materi 1, materi 2 sudah centang hijau, artinya kita sudah menyelesaikannya. Untuk LK-nya di sini ya Bapak Ibu Guru Sahabat Belajar, kita unduh di sini, kemudian setelah mengerjakan nanti mengumpulkannya di sini. Ya, ini adalah materi yang ketiga pada pembelajaran hari kedua pada BIMTEK Guru Pembimbing Khusus. Materinya adalah mengenai mekanisme layanan PDBK di sekolah inklusif. Kemudian seperti biasa kita disuruh memberi tanggapan mengapa surat keterangan hasil asesmen dari rumah sakit atau psikolog menjadi penting. Saya akan kerjakan ini terlebih dahulu. Ya, kira-kira seperti ini tanggapan saya Bapak Ibu Guru Sahabat Belajar. Mengapa surat keterangan hasil asesmen dari rumah sakit atau psikolog menjadi penting? Jadi sebelum ABK atau PDBK mendaftar ke sekolah inklusif, maka sebagai syaratnya adalah PDBK wajib untuk membawa surat keterangan hasil asesmen dari rumah sakit atau keterangan dari psikolog. Nah, hal tersebut penting karena dengan adanya surat keterangan hasil asesmen dari rumah sakit dan atau keterangan dari psikolog, dapat melihat kondisi awal ABK atau PDBK, saya ganti saja. Dapat melihat kondisi awal PDBK tersebut, sehingga bermanfaat yang pertama bagi sekolah inklusif tempat PDBK tersebut mendaftar, yaitu untuk melihat kesiapan sekolah inklusif tersebut dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran PDBK nantinya. Kemudian juga bermanfaat bagi guru pembimbing khususnya agar dapat mempersiapkan diri dan mempersiapkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan PDBK tersebut. Kurang lebih seperti ini kita serahkan. Kemudian kita menerima umpan balik. Umpan baliknya ini isinya kurang lebih sama ya. Penting karena untuk melihat kondisi awal, untuk pertimbangan panitia juga ada. Panitia dimaksud di sini adalah panitia penerimaan tempat sekolah inklusif tersebut. Kemudian bermanfaat bagi GPK. Kita klik selanjutnya. Mekanisme layanan PDBK di sekolah inklusif. Pendahuluannya, kemudian selanjutnya prosedur penetapan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Sekolah perlu mengikuti prosedur sebagai berikut. Ada poin 1 sampai 4. Poin 1-nya adalah untuk menetapkan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Yang pertama, mengajukan proposal penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu memberikan surat pemberitahuan kesiapan menyelenggarakan pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Kemudian, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota menindaklanjuti proposal tersebut. Setelah itu,
dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Selanjutnya, Dinas Pendidikan Kabupaten melakukan visitasi ke sekolah. Jadi untuk melihat kesiapan sekolah, Dinas Pendidikan akan melakukan visitasi. Setelah itu, Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan sekolah yang bersangkutan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif dengan menerbitkan surat penetapannya. Lanjut. Penerimaan PDBK. Skemanya bisa dilihat pada skema 1 dan skema 2. Skemanya bisa dilihat secara grafis. Mekanisme penerimaan PDBK dapat dilihat pada skema 1, skema 2, dan skema 3. Kita klik selanjutnya, identifikasi. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah identifikasi, yaitu mengenali sesuatu benda atau seseorang menggunakan instrumen tersadar. Tujuannya untuk menghimpun informasi. Prosesnya pengenalan awal, kelemahan atau hambatan, kemudian kebutuhan untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Format identifikasi kita bisa unduh pada klik pada link ini ya, di sini kita klik unduh pada tab baru saja. Ya, kita lihat kita klik selanjutnya dulu. Selanjutnya adalah asesmen. Jadi asesmen adalah upaya untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki, hambatan yang dialami, dan latar belakang mengapa hambatan itu muncul. Asesmen dikelompokkan menjadi 2 kategori, 3 ya, kurikulum, perkembangan, dan kekhususan. Kita coba lihat hasil downloadan tadi untuk format identifikasi anak. Ya, untuk format identifikasi anak seperti berikut, Bapak Ibu guru sahabat belajar bisa lihat ada identitas anak, kemudian riwayat kelahiran, perkembangan masa balita, perkembangan fisik, perkembangan bahasa, perkembangan sosial, perkembangan pendidikan. Kembali ke asesmen tadi sudah, kita klik selanjutnya. Masih mengenai asesmen, di sini dijelaskan mengenai peran guru, orang tua, kepala sekolah, peran dinas pendidikan pada mekanisme layanan PDBK di sekolah inklusif. Peran guru di sini antara lain melakukan pendekatan persuasif, kemudian berdiskusi dengan teman sejawat dan kepala sekolah, menginformasikan kebiasaan yang dilakukan peserta didik dengan orang tua ketika di rumah. Selanjutnya, layanan intervensi yang dimaksud adalah menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan agar mereka dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya ke penugasan sama LK1 konsep dasar pendidikan inklusif. Saya klik selanjutnya. Ya, selesai ya. Setelah selesai, kita diarahkan ke forum diskusi. Saya coba klik. Untuk forum diskusi sama seperti pembelajaran pada hari pertama, kita dapat memberikan topik atau dapat juga menanggapi topik yang diberikan oleh peserta BIMTEK lainnya. Di sini sudah ada topik-topiknya. Saya bisa memberikan topik baru atau berdiskusi mengenai topik yang sudah diberikan. Saya akan coba lihat ke pembelajaran hari kedua lagi, Bapak Ibu guru sahabat belajar. Kita lihat di sini sudah centang 3 materinya selesai. Untuk materi 1 sudah selesai materinya, tinggal
forum diskusi dan lembar kerja. Baru kita akan lanjut ke materi yang kedua. Ya, saya akan mengisi forum diskusinya Bapak Ibu Guru Sahabat Belajar. Demikian untuk materi 1 pada pembelajaran hari kedua, materi 1 mengenai hakikat pendidikan inklusif, sekolah ramah anak, mekanisme layanan PDBK. Ya, pada video ini. Terima kasih. Jangan lupa like video ini, subscribe bagi yang belum, klik lonceng, kemudian bagikan setelah ini ke media sosial Bapak Ibu Guru Sahabat Belajar. Terima kasih, sampai jumpa.